kita seringkali kehilangan, sebut aja kehilangan keseriusan untuk membahas sesuatu karena dibelenggu oleh semacam tuntunan palsu bahwa kata itu terikat pada kamus. Jadi saya ingin kata itu dikembangkan supaya kita bisa dapat energi positifnya. Dan kebetulan pada waktu saya menyebutkan kata itu, fiksi itu kata yang dihina sebetulnya, dilecehkan oleh politisi. Hanya karena saudara Prabowo, Pak Prabowo, membawa itu dalam percakapan politik, yaitu novel yang dia sedang baca itu, Ghost Fleet, yang memang statusnya adalah fiksi di dalam kesusastraan. Tapi kemudian kata fiksi dihubungkan dengan semacam kecemasan terhadap masa depan itu. Jadi saya justru mau balikkan bahwa fiksi itu justru mengandung energi untuk menghidupkan masa depan itu. Jadi itu problemnya tuh. Nah, dunia ini kan ada dua energi yang menghidupkan dunia tuh. Satu adalah energi fiksi, dua energi humor itu. Jadi tanpa fiksi dan humor, dunia ini cuma sekedar hukum fisika tuh. Wow. Jadi kita di bawah sebetulnya. Terima kasih sekali kalau Anda mengangkat humor setara dengan fiksi. Ya, itu kenapa kenapa Anda memilih humor itu? Karena kebetulan kan Anda waktu itu berbiokematan, bagi kami undang Anda untuk menjadi pembicara pada satu seminar humor. Iya, dan pernah. Anda mau, ya. Itu bukan main. Nah, monggo. Kenapa Anda menyetarakan fiksi dengan humor? Energi bumi ini kan energi yang diatur oleh hukum fisika tuh. Dan itu standar. Tapi ada hukum lain yang membuat kita hidup, bukan sekedar benda mati tuh, yaitu fiksi dan humor. Bayangkan kalau nggak ada fiksi, nggak ada humor, kita statusnya sama seperti meja, batu, menggeletak begitu aja tuh. Jadi fiksi itu yuntoh humor menghidupkan manusia. Nah, jadi dalam latar belakang itu tuh saya terangkan. Lalu saya berupaya untuk radikalisasi konsep itu. Seperti biasa kalau radikalisasi dalam arti positif kan? Iya, dalam arti positif. Ya. Kita mau tarik itu ke ujung-ujungnya untuk tahu fungsi dari fiksi itu. Maka saya ambil contoh kitab suci waktu itu. Saya bilang kitab suci itu, bahkan kitab suci, mengandung energi fiksional. Karena dalam kitab suci, kita dimungkinkan untuk membayangkan akhirat. Membayangkan yang belum. Jadi saya sebutkan bahwa bila fiksi itu adalah energi untuk menghasilkan imajinasi, maka kitab suci juga berfungsi sama itu. Menghasilkan imajinasi itu. Jadi sesuatu yang belum saya bawa ke hari ini supaya saya bisa nikmati. Kan saya belum menikmati surga. Karena itu saya nikmati di dalam doa, di dalam ritus. Itu aja sebetulnya. Tetapi ya, itu sajanya dihilangkan. Itu begitu. Kan ya. Itu bukan saja. Itu sangat Dia menjadi saja karena ditambahkan problem oleh seorang politisi waktu itu. Sehingga dia tidak sekedar saja kemudian jadi persoalan. Karena sang politisi sebenarnya memancing saya, atau di situ saya sebut ingin menjebak dengan menanyakan kitab suci mana yang Anda maksud, saudara Rocky Gerung. Saya bilang saya tidak menjawab kitab sucinya, sebab ini bukan forum agama. Saya menerangkan fungsi dari fiksi itu tuh dengan sampel mulai dari novel di kesusastraan sampai ke hal yang saya tahu akan menghasilkan kontroversi. Tapi saya sebut aja itu kitab suci itu.